Shalom semuanya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau punya pesan buat setiap anak-anak-Mu yang bergabung malam ini, Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, dan biarlah semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Ya, saya ada di Jombang ini. Jadi ngesumnya ada di Jombang ya. Kita percaya bahwa malam ini saudara memuji menyembah Tuhan itu meluangkan waktu sebagai investasi yang luar biasa ya. Tuhan melihat bagaimana saudara memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Malam ini kita akan mendengar bagaimana firman yang untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Bagaimana kita mau menyenangkan hatinya Bapa senantiasa. Nah, hari ini percayalah setiap kita itu pasti kita sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan ya. Tuhan itu sudah membuat kita itu selalu di dalam perlindungannya, di dalam pemeliharaan, penyertaan selalu. Walaupun masa-masa sukar sedang terjadi, tapi Tuhan tetap selalu menyertai saudara dan saya. Nah, malam ini kita baca terlebih dahulu ayatnya. Ya, apapun keadaan hidup saudara dan saya malam ini, nggak usah lari dari keadaan, nggak usah membesar-besarkan keadaan, nggak usah menyalahkan keadaan. Sekalipun memang kenyataan hidup saudara hari ini bertambah sulit jalan hidup yang harus kita lewati, tapi Tuhan tetap Tuhan yang baik. Kita buka di 1 Raja-Raja 8 ayat 23. 1 Raja-Raja 8 ayat 23. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Malam ini percayalah bahwa ada kata kunci yang kita lihat. Apa yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya, bahwa Dia Tuhan yang besar, Dia memelihara janjinya dengan kasih setianya kepada hamba-hambanya yang apa saudara? Segenap hatinya hidup di hadapan Tuhan. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, ikut Tuhan itu tidak segenap hati. Ikut Tuhan cuman mau supaya Tuhan buat saya happy. Tuhan, mana kebutuhanku, mana rumahku. Tapi kita hari ini tidak pernah menjadi seorang hamba yang dengan segenap hati menghamba kepada Tuhan yang sudah begitu baik buat saudara dan saya. Taunya apa? Kalau Tuhan tidak jawab doa saudara, kita ini marah. Padahal firman Tuhan berkata, kita ini cuman hamba yang dengan segenap hati mengikut Kristus. Nah, kalau kita hari ini sadar siapa kita sebagai hamba yang dengan segenap hati, maka kita hari ini percayalah bahwa kita akan selalu mau untuk berjalan menyenangkan hatinya Bapa. Kita tidak akan egois terus menuntut Tuhan, aku mau sembuh, aku mau pulih, aku mau berkat, aku mau mujizat. Nah, dari apa yang kita mau lakukan, kita belajar dari seorang tokoh Abraham. Kenapa Abraham bisa diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Itu karena kata kuncinya bahwa hatinya adalah seorang hati hamba yang dengan segenap hati. Sampai anak satu-satunya pun Tuhan uji untuk diminta. Dia tidak protes, dia tidak marah, karena dia sadar bahwa dia mengikut Tuhan itu dengan segenap hati. Kita baca di Kejadian 22 ayat 16 sampai 17. Kita tahu bahwa bagaimana hati yang menyenangkan hatinya Bapak itu seperti apa. Kita baca terlebih dahulu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat
demikian, lihat ya, Abraham itu telah taat, saudara. Dia itu tidak pernah membantah apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan kalau saudara lihat perjalanan Abraham waktu mempersembahkan anaknya Ishak, Abraham itu tekun loh. Kira-kira bagaimana setiap hari kalau saudara lihat filmnya, Abraham itu bukan hanya taat. Waktu Tuhan memerintahkan bagaimana Abraham mempersembahkan anak satu-satunya, harta yang berharga dalam hidupnya, dia selalu taat. Bahkan Abraham itu tekun mengikuti bagaimana perjalanan ya sampai di atas Gunung Moria. Kira-kira hari ini kita juga setiap anak-anak Tuhan, kalau kita sadar kita ini hamba yang dengan segenap hati, ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, ya sudah, inilah yang terbaik. Kalau saudara ngerti proses kehidupan itu selalu membuat hati Tuhan disenangkan dengan proses. Tuhan itu tidak suka lihat hasil, tapi Tuhan suka proses. Tuhan itu suka anak-anaknya menjalani padang gurun. Hari ini kalau itu yang menyenangkan hati Tuhan, dia punya alasan. Karena waktu saudara diproses, saudara mengalami pemurnian iman. Karaktermu dirubah, di padang gurun, direndahkan hatimu untuk engkau menjalani padang gurun dengan ketaatan. Apa yang dilakukan Abraham selain dia berbuat taat dan tekun, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kira-kira Tuhan mau berhutang sama Abraham. Waktu Abraham diuji walaupun tidak masuk akal, masa anak sendiri disuruh bunuh? Ya, sesuatu yang tidak masuk akal. Kadang-kadang kita mengikut Kristus, sudah taat, sudah ngampuni, kok tambah hidup kita rasanya ditindas. Sudah jadi orang benar, lihat tetangga yang hidupnya tidak benar makin kaya. Saudara yang hidup benar, jujur, usaha kok rasanya makin sepi. Tapi ini namanya ujian. Ya kalau namanya ujian, semua penilaian Tuhan itu jalan. Kalau kita lagi enak, diuji, kita tidak terlihat kualitasnya. Kita kalau zona nyaman, ya kita gampang ngomong Tuhan baik. Kita ngomong Tuhan, aku mengasihi engkau gampang. Tapi waktu masa-masa yang tersulit, sesuatu yang nggak masuk akal menimpa hidupmu, ada badai besar menimpa hidupmu saat engkau jadi orang benar. Kira-kira Tuhan mau lihat bagaimana respon saudara, apakah kita tetap punya hati hamba yang dengan segenap hati mengasihi Tuhan dengan tulus. Berapa banyak orang gagal ketika diuji untuk taat tekun seperti Abraham. Kita lihat 3 hal. Abraham itu taat, tekun, dan tulus. Dia sudah tidak segan-segan lagi untuk mempersembahkan apa yang menjadi miliknya. Sementara ada banyak orang, hartanya diusik dikit aja, sudah marah-marah. Tokonya merosot 20% penjualan, sudah bersungut-sungut, sudah protes sama Tuhan. Mana Tuhan? Aku sudah nabur perpuluhan banyak, kenapa tokoku tambah sepi? Kita ikut Kristus itu bukan untung rugi, saudara. Kita ikut Kristus menghamba karena Tuhan itu sudah mengorbankan hidupnya totalitas buat saudara, mati buat saudara. Dia sudah berikan nyawanya. Makanya kita tidak layak kalau ikut Kristus. Hari ini kita nuntut sudah mempersembahkan perpuluhan, harapan kita kembali 30, 60, 90%. Kita hari ini nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi percayalah ketika Abraham melakukan penilaian Tuhan jalan. Apa yang Tuhan lakukan ketika penilaian Tuhan terhadap Abraham itu, Tuhan sampai berkata, aku tahu bagaimana engkau sekarang. Engkau sudah tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau taat Abraham, engkau tekun, engkau tulus. 3T yang saya akan nanti bahas ya. Kita hari ini kalau mau menyenangkan hatinya Bapak, milikilah mental seperti Abraham. 3T, taat, tekun, tulus. Maka apa yang Abraham
Tuhan berikan buat Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kita semua di akhir zaman sedang diuji, bukan di zona nyaman. Kalau orang zona nyaman, 3T-nya tidak terlihat. Semuanya terlihat itu kepalsuan. Tapi waktu kita ngalami keadaan diproses dalam dapur api, Tuhan lihat mau taat enggak. Hari ini berapa banyak anak Tuhan ketika hidupnya susah, bukannya takut Tuhan, takut masalah, malah jatuh dalam dosa. Disuruh taat pikul salib, malah pikul dosa. Akibatnya ndak tekun pikul salib, malah tekun pikul dosa. Ada orang yang disuruh ngampuni suaminya, ketika suaminya ndak berubah-berubah, hidupnya malah berubah jadi galak. Hidupnya malah berubah jadi orang yang ndak benar. Hari ini penilaian Tuhan itu sedang jalan. Kalau kita kepingin tahun 2024, kita itu menikmati berkatnya Tuhan seperti Abraham yang berlimpah-limpah. Lihat ya apa yang Tuhan katakan. Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Artinya Tuhan itu bukan hanya mau membuat apa yang saudara miliki hari ini diperbanyak. Hari ini percayalah, kalau kita ngalami kerugian, kita ngalami kehilangan, kita ngalami rasa sakit, kita ngalami kehilangan milik kita, percayalah tujuan Tuhan kalau kita 3T, kita taat, kita tekun, dan kita tulus, maka Tuhan akan memperbanyak milik yang kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu tahun ini aku rugi, semuanya masih minus Tuhan, tapi aku sudah serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Aku sudah tidak mau protes. Percayalah, apa yang saudara serahkan hari ini rugimu, rasa sakitmu, Tuhan berjanji akan memperbanyaknya nanti, dikembalikan. Yang saudara serahkan bukannya tambah sedikit, tambah rugi, tambah sakit, enggak. Tapi segala sesuatu firman Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Yang diminta satu, tapi yang dikembalikan banyak sampai tidak bisa dihitung, saudara. Seperti itu tadi, bintang di langit, pasir di tepi laut. Yang diminta satu. Hari ini nggak usah hitung-hitungan sama Tuhan. Sekalipun kelihatannya tambah besar, kok rasanya ikut Kristus, rasa sakitnya. Tuhan, kerugiannya kok seperti ini. Tapi percayalah, setiap kali saudara bisa taat, bisa tekun, tulus, mempunyai hamba yang hari ini engkau segenap hati mengikut Kristus, maka kita akan menikmati yang namanya berkat berlimpah-limpah. Sesuatu yang diperbanyak sama Tuhan. Yang ketiga, menikmati apa? Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh. Tuhan akan memberkati keturunan saudara dan saya. Amin, saudara. Yuk kita lihat 3T ini. Hati hamba. Mulai tahun ini bangun gaya hidup supaya kita lulus dalam penilaian Tuhan, tidak gagal terus. Tuhan mau cari hamba-hambanya yang segenap hati, yaitu yang taat, yang tekun, yang tulus. Enggak segan-segan sudah. Ya sudah ikut Tuhan, ya rugi-rugi. Tuhan tambah parah keadaanku, aku mau rela sudah menjalani ujian kehidupan. Ketika aku lulus, maka Tuhan tidak pernah berhutang. Ada berkat lebih, segala sesuatu diperbanyak. Keturunan kita juga akan diberkati lebih. Berikutnya yang pertama, bagaimana taat. Kita lihat dari Kejadian 22 ayat 2-3. Apa yang kita pelajari kalau Abraham itu taat, ya? Waktu firman-Nya berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Nggak gampang ya, sudah punya tunggal satu dikasihi.
Berarti apa itu berbicara? Kadang-kadang Tuhan itu izinkan proses sesuatu yang melekat di hatimu. Dulu saya diproses suami karena hati saya bukan melekat di harta, melekat di suami saya. Saya cinta suami saya lebih dari Tuhan. Mungkin hari ini kok diproses keuangan karena hidupmu buka mata sampai tutup mata, yang ada di dalam pikiranmu cuman uang, gimana caranya kaya, uang terus. Nah, ini yang diuji. Kenapa Tuhan mengizinkan Abraham, mengizinkan anak tunggal yang dikasihi? Sesuatu yang melekat di hati saudara itu membuat Allah itu cemburu. Makanya jangan ada sesuatu yang melebihi Tuhan di hatimu. Fokusmu juga. Jujur, orang yang selalu khawatir. Saya punya seorang teman yang selalu khawatir sama kesehatannya. Ternyata dia kena kanker. Makanya hari ini jangan pernah hidup kita itu khawatir. Kita punya Tuhan yang besar. Kalau hidup kita, hati, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak akan khawatir menjalani hidup. Kenapa? Karena kita lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai fakta yang menimpa saudara dan saya. Kejadian 22, ambillah anakmu yang tunggal, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jujur, kalau saudara jadi Abraham, disuruh mempersembahkan anaknya dibunuh, kira-kira saudara ngalami berontak enggak? Kita pasti negosiasi. Nggak bisa Tuhan, nggak masuk akal. Ini anak perjanjian. Kenapa Tuhan, ikut Tuhan kok malah aku disuruh mempersembahkan anak yang aku kasihi? Mungkin pada posisi kalau saudara jadi Abraham, saudara langsung lari. Saudara bilang, nggak ikut Kristus, nggak apa-apa, nggak ikut Tuhan, nggak apa-apa. Lebih baik aku mengikut cara dunia yang nggak perlu susah-susah. Tapi percayalah, ini semua cuman ujian. Ayat ketiga yang luar biasanya Abraham. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Artinya Abraham taat tuh sama apa yang dikatakan Allah. Seringkali kalau kita ngalami keadaan yang tidak masuk akal, keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak saudara, keadaan yang tidak sesuai dengan tujuan hidup saudara, kita marah sama Tuhan, kita protes. Tapi Abraham walaupun disuruh memerintahkan bunuh anak yang dikasihinya, Abraham tidak protes, dia taat. Pagi-pagi tanpa perlu protes sama Tuhan, dia melakukan seperti apa yang dikatakan Allah. Maukah kita malam ini belajar untuk taat? Walaupun untuk taat itu tidak mudah. Kita hari ini mungkin sudah hidup rasanya mengampuni pasangan hidup, kok ya disuruh terus jadi keset, tidak selesai-selesai Tuhan. Sudah punya mertua diampuni terus Tuhan, tapi dihina-hina terus. Tapi kok rasanya Tuhan tidak bela-bela hidup saya. Mungkin itu terjadi, tapi maukah malam ini kita belajar? Tahun 2024 ada kata kunci kalau kita mau diberkati berlimpah-limpah, memperoleh sesuatu yang banyak sampai keturunan kita juga akan menikmati. Tidak ada kata lain, taat. Walaupun tidak masuk akal, tidak enak ikut Kristus, lama, lemot, tidak instan pertolongannya. Tapi kita mau belajar seperti Abraham. Dia melakukan apa yang dikatakan Allah. Itu yang pertama. Jadi 3 hal, kalau taat, lihat buka PowerPoint-nya. Ya, buka PowerPoint-nya. Yang pertama, taat sekalipun perintah Tuhan tidak masuk akal. Ya, apapun perintah Tuhan hari ini kita lakukan. Jangan sampai kita hari ini melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, taat sekalipun besar rasa sakit dan kerugiannya.
Mungkin hari ini dengan taat, saudara tidak lihat jalan keluar. Taat makin bonyok. Taat makin sulit jalan hidup saudara. Percayalah, kalau sekali taat, saudara tidak perlu lagi protes. Saudara tidak perlu lagi lihat fakta. Faktamu dalam perjalanan hidup sekalipun hari ini perintah tidak masuk akal. Semakin besar rasa sakit dan kerugiannya. Yang ketiga, taat sampai akhir dengan tetap percaya. Saya percaya kalau Abraham itu tidak taat dengan rasa percaya, mungkin dia berpikir pertama kali perjalanan, oh mungkin hari kedua Tuhan sediakan domba penggantinya Ishak. Dijalani hari keempat, hari kelima, mungkin dia lihat, loh mana nggak kelihatan. Malah justru kalau saudara lihat nanti di balik ketekunannya, Tuhan itu melakukan perkara yang besar, ya. Jadi taat itu 3 hal, sekalipun tidak masuk akal, taat aja. Yang kedua, taat sekalipun keadaanmu tambah buruk, rasa sakit dan kerugiannya bertambah besar. Sekali taat, jangan pernah hari ini tidak lagi memperhatikan perintah Allah. Tetap berbuat baik dengan suami yang tidak baik, tetap mengasihi mertua yang tidak baik, tetap mengampuni teman yang menusuk hidupmu dari belakang, sekalipun tidak masuk akal. Hari ini percayalah, sekalipun usahamu menuju kebangkrutan, tetaplah taat. Kalau Tuhan berkata, tetap hidup jujur. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Hari ini mengucap syukurlah di tengah masa yang tersulit, itu berarti perintah. Kalau perintah mengucap syukur dan bersuka cita, hari ini saudara tidak bisa lakukan. Malah sebaliknya banyak orang bersungut-sungut dan hidupnya depresi, minum obat tidur. Orang yang depresi itu selalu berbicara standar imannya tidak jalan. Jujur kalau orang bisa bilang haleluya puji Tuhan tiap hari ada di gereja, tapi begitu saudara ngalami masalah, saudara minum obat tidur, membuktikan kualitas iman saudara nol. Orang yang hari ini punya kualitas iman di atas rata-rata, dia tidak akan melihat fakta, hidupnya hanya percaya. Apapun yang terjadi, hidupnya prioritas yang pertama untuk taat akan perintah Allah. Walaupun hari ini sudah taat tambah susah Bu Eli, tidak apa-apa. Percayalah, kita semua ada dalam penilaian Tuhan. Kalau Abraham mendapat berkat yang berlimpah-limpah dan sangat banyak sampai keturunan, maka kita juga di tahun ini sebagai keturunan Abraham, kita semua akan menjarah yang namanya berkat yang Tuhan sudah sediakan. Dia tidak pernah menahan berkat-berkatnya buat orang benar yang taat. Orang taat itu orang yang sukses di mata Tuhan, karena setiap ketaatan itu selalu menyenangkan hatinya Bapa. Amin saudara. Yang berikutnya bagaimana tekun. Yuk kita lihat Kejadian 22 ayat 13. Apa yang Abraham lakukan ketika dia tekun? Kita lihat hari ini. Mental apa Bu Eli kalau hari ini tekun? Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Setiap kali kita tidak masuk akal tambah berat. Tapi kalau kita jalani, kita tahu ini cuma ujian. Dan saudara tekun aja, taat, tekun, jalani hidup sudah. Tidak lihat hasil. Yang dilihat cuma janji Tuhan. Iblis datang dengan fakta yang buruk. Tapi Tuhan datang kepada saudara dengan janji Tuhan. Makanya perlu ketekunan untuk melihat janji Tuhan. Kalau kita nggak ada tekun, kita nggak akan melihat janji Tuhan. Nah, Ibrani 11 ayat 19. Ibrani 12 ayat 3 sampai 4 kita baca. Waktu saya baca ayat ini, saya selalu terapkan ayat ini dalam hidup saya saat saya berharap hasilnya makin parah, berharap hasilnya makin buruk. Saya selalu ingat Ibrani 12 ayat 3 sampai 4 supaya kita percaya pada akhirnya Tuhan sudah sediakan semua pengganti, yang rugi diganti. Rasa sakitmu di dalam menghadapi pasangan yang error akan diganti anggur yang manis. Yang hari ini kehilangan,
Tuhan pasti ganti nama baikmu yang dicemarkan orang dengan fitnah. Kalau Tuhan itu datang dengan korban pengganti, maka semua akan digantikan di depan. Itu yang kita tangkap. Ibrani 12 ayat 3-4. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi apa, saudara? Hari ini lemah dan putus asa. Percayalah, kita hari ini mungkin menanggung sesuatu yang hebat. Kita nanggung beban yang hebat. Kita mungkin hari ini ngomong sama Tuhan, Tuhan enggak kuat loh, Tuhan enggak kuat. Tolong ambil duri dalam daging supaya duri dalam dagingku ini berlalu. Tapi lihat firman Tuhan ayat 4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Artinya 3 mental kalau kita harus tekun sampai lihat nanti Tuhan ganti semuanya. Abraham tekun, menantikan waktunya Tuhan. Abraham lolos loh ya. Dari apa yang ditakutkan Ishak meninggal dijadikan korban, ternyata Tuhan kasih domba pengganti. Tidak jadi Ishak malah digantikan. Nah, malam ini juga kita semua ada di dalam masa penantian. Kita lagi tekun ngikuti proses pikul salib. Duh, berat ya sakitnya, durinya tambah lama kok tambah berat, Bu Eli. Tidak apa-apa, tekun aja. Karena ketika kita tekun itu tadi, jangan pernah lemah. Buka PowerPoint-nya. Jangan pernah lemah ya. Yang kedua, jangan pernah putus asa. Yang ketiga, jangan sampai menyerah. Tekun aja. Kalau kita mulai lemah, kita dengar firman. Kalau kita mulai putus asa, kita mulai perkatakan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai kuatkan hati, jangan lihat fakta, lihat kebesaran Tuhan. Katakan, aku percaya. Sekalipun aku jalani 1 tahun, 2 tahun, belum melihat hasil yang terbaik. 3 tahun belum melihat hasil. 4 tahun belum melihat hasil. Tahun kelima tidak berbuah apa-apa. Tapi aku percaya suatu kali aku pasti melihat ketekunanku, aku akan melihat janji-janji Tuhan. Di mana Tuhan berjanji akan memberikan pengganti. Waktu Abraham tekun, Abraham menemukan hasilnya, di mana ada penggantinya Ishak, yaitu domba jantan. Yang kedua, orang yang tekun selalu mempunyai mental jangan pernah lemah. Hari ini tidak ada orang yang lemah, tidak ada orang yang ikut sumini putus asa, tidak ada yang menyerah. Orang yang tekun selalu anti dengan yang namanya lemah, putus asa, menyerah. Ini dibuang. Mental orang benar itu tidak pernah lemah, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah. Kalau saudara lagi putus asa hari ini, maka penilaian Tuhan gagal. Saudara dianggap hari ini hidup hanya mengejar kepentingan saudara. Sementara kita harus tekun karena kita hari ini sedang menyelesaikan kehendaknya Bapa. Di mana kita lagi dimurnikan menjadi orang benar yang punya standar kualitas untuk siap menjadi orang benar yang diberkati berlimpah-limpah. Orang benar kalau tidak punya standar mental orang benar diberkati limpah-limpah. Nanti berkat itu buat orang benar, jadi murtad, saudara. Orang yang tidak siap mental dengan semua berkat yang berlimpah-limpah, percayalah, berkat tidak akan membuat hidupmu bertambah baik, malah arahnya turun. Tapi kalau kita sudah dipersiapkan mental, kita hari ini tekun, taat tekun, dan itu membuat hati Tuhan disenangkan. Tuhan tidak akan tahan berkatnya buat saudara dan saya di tahun ini. Kita akan menjarah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, ya, bagaimana tulus tidak segan-segan. Nanti malam ini kita sebentar selesai, kita akan berdoa. Saudara yang lagi ngalami keadaan dalam pemurnian, ujian, tidak usah takut. Kita mau berlomba-lomba malam ini menjadi Abraham karena kita keturunan Abraham. Yang paling penting menyenangkan hati Bapak dengan 3T. Taat, tekun,
tekun, tulus. Ikut Tuhan tidak ada motivasi untung rugi. Tidak ada yang namanya kok ikut Kristus rugi terus, enggak. Setiap kali kita perlu tahu hidup adalah Kristus. Jadi jangan terus kejar untung mengikut Kristus. Apakah kita sudah menyenangkan hatinya Kristus? Kalau hidup adalah Kristus, totalitas hidupmu selalu berpusat kepada Kristus. Apa yang saudara lakukan hari ini sudah sesuai enggak dengan standarnya Kristus? Sudahkah kita taat sama perintah Tuhan selama ini, atau kita taat sama perintahnya iblis? Khususnya ibu-ibu, jangan pernah hidup dalam kepahitan, sekalipun memang kenyataannya pahit hidupmu, kehidupanmu makin pahit. Jangan pernah pahit, karena kita mau taat sama perintah Tuhan. Kita mau belajar untuk move on malam ini. Yang terakhir, bagaimana tulus tidak segan-segan. Lihat Kejadian 22 ayat 10 kita baca. Sesudah itu Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saya percaya bahwa Abraham ketika mengambil pisau, dia mau membunuh anaknya sendiri. Itu keadaan di ambang batas kekuatannya. Orang tua kalau sampai mau membunuh anaknya, itu titik nadir. Mungkin hari ini kita ngalami titik nadir, rasanya kita ikut Kristus itu benar-benar sepertinya Tuhan tidak tahu lagi sudah Tuhan. Sudah rasanya lihat pengharapan yang tidak melihat, lihat jalan keluar yang tidak melihat, yang tambah diperhadapkan di depan, itu kenyataan di ambang batas kekuatanmu. Saya percaya Abraham bisa bayangin ya, seorang bapak lagi ngambil pisau, ngulurkan anaknya yang mau disembelih anaknya. Saya percaya di sisi ini, kejiwaan mental depresinya Abraham itu puncak-puncaknya, saudara. Makanya kalau kita lagi ngalami masa puncaknya depresi, masa puncaknya hidupmu rasanya melihat keadaan ambang batas kekuatanmu, engkau melihat bagaimana rasanya Tuhan tidak adil, semakin terlihat ketidakadilan. Percayalah, sampai membuat engkau hidupmu rasanya depresi. Sebentar lagi ada malaikat yang akan diperintahkan seperti Tuhan memerintahkan malaikatnya datang kepada Abraham dan berkata, "Stop Abraham, jangan bunuh anakmu. Sekarang aku tahu bagaimana engkau tidak segan-segan lagi untuk mempersembahkan yang terbaik buat aku." Ketika kita tidak segan-segan, maka Tuhan juga tidak akan segan-segan untuk melepaskan berkat yang terbaik buat saudara dan saya. 3 hal hari ini: miliki mental, rela menderita, walaupun itu tidak masuk akal, rela melepaskan haknya. Jangan banyak terus menuntut kewajiban, menuntut hakmu. Hari ini tunaikan tugas kewajiban saudara dan saya. Yang ketiga, rela jalani proses sampai waktunya Tuhan. Kalau belum harus sampai nanti Tuhan sediakan penggantinya, segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. 3 hal. Yang pertama apa? Rela menderita, ikut Kristus, itu orang tulus, tidak ada untung rugi. Percayalah, ikut Kristus itu selalu hidup saudara dan saya dibawa naik, berhasil, beruntung. Jadi tidak ada kata rugi ikut Kristus. Yang kedua, rela melepaskan haknya. Yang ketiga, rela jalani proses sampai waktunya Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya malam ini 3 hal ya. Itu tadi mungkin tulisan saya salah, tidak banyak menuntut hak, bukan menuntut kewajiban ya. Kalau kewajiban hari ini saudara terus harus melakukannya. 3 hal, bagaimana menyenangkan hati Bapak, 3T, gampang ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saya beri pemikiran mindset yang gampang. Ingat, tahun 2024, kita semua keturunan Abraham yang berhak menikmati janji-janji yang seperti Tuhan
berikan kepada Abraham, tapi kita juga harus melakukan menyenangkan hati Tuhan sebagai hamba yang dengan tulus hati, segenap hati. Artinya 3T, taat, tekun, tulus. Taat berbicara apa tadi yang pertama? Ayo diingat-ingat, taat sekalipun perintah Tuhan tidak masuk akal. Taat sekalipun makin besar kerugian dan rasa sakitnya. Taat sampai akhir tetap percaya kepada Tuhan. Bagaimana yang kedua, tekun. Mental itu gimana? Jangan pernah putus asa, ya, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, dan jangan pernah menyerah. Itu yang kedua. Kalau tekun, hari ini sudah tekun, lihat sudah tekun, sudah tidak lemah, tidak putus asa, masih nyesek, masih dilihat ambang batas kekuatan, makin besar kerugiannya, makin ancur-ancuran seperti Abraham yang pisau ada di depan anaknya sendiri. Itu keadaan depresi yang ancur-ancuran membuat saudara bilang gini, aduh mateng, mungkin, tapi kita percaya. Jangan pernah menyerah, lemah, dan putus asa. Walaupun itu sudah depresinya tingkat tinggi, ambang batas kekuatan, lanjutkan terus berjalan maju. Tidak usah lihat fakta, yaitu kita mau melakukan rela aja. Rela sudah Tuhan, rela menderita, rela hari ini melepaskan haknya sudah rugi ya, biarin yang pasti nanti Tuhan kembalikan. Rela juga jalani proses sampai tiba waktunya Tuhan sedia domba pengganti. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai ya. Kita percaya malam ini tutup dengan lagu pujian penyembahan ya. 1-2 lagu. Saya akan berdoa buat saudara yang hari ini punya beban berat. Saudara hari ini lagi ngalami ujian seperti Abraham. Kita semua, bukan hanya orang biasa, termasuk hamba Tuhan, termasuk orang yang cinta Tuhan. Semua lagi dimurnikan. Abraham ini kurang taat apa, saudara? Abraham ini kurang apa menyenangkan hati Tuhan sebagai hamba. Tapi Abraham juga perlu diuji. Malam ini kita semua juga sedang mengalami ujian akhir. Kita semua jangan gagal. Tetap pesan saya, senangkan hati Bapak dengan mental 3T. Kalau 3T ini akan berhasil, saudara juga akan menikmati berkat yang berlimpah-limpah yang sangat banyak sampai keturunan kita akan jarah. Yuk Frans, nyanyi 1 lagu, 2 lagu, kita hari ini selesai. Ya, setelah itu kita akan berdoa. Karena waktunya juga sudah malam, saya juga harus perjalanan pulang dari Jombang. Masih, yuk kita berdoa yuk. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, mari angkat tanganmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Oh, rindu menyenangkanmu.
yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Angkat tinggi tanganmu, katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Syararabaya ralabaya labaya labaya. Kirabasya kata kararabara labara labara labara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami cuma mau berkata terima kasih buat
proses yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Kami sadar melalui firman-Mu malam ini bahwa semua ini hanya ujian penilaian di akhir zaman. Tuhan hanya ingin melihat bagaimana kualitas hidup kami sebagai orang benar. Apakah kami hari ini punya hati hamba yang tulus mengasihi Tuhan, atau kami hanya mengasihi berkat-berkat-Mu? Kami percaya saat diuji kami mau lulus Tuhan. Kami mau dalam penilaian Tuhan kami menjadi seorang yang berhasil seperti seorang Abraham, sehingga kami menikmati berkat-Mu yang berlimpah-limpah di tahun ini. Sekalipun mungkin kami berkata malam ini sudah banyak kerugian, sudah banyak air mata, sudah banyak penderitaan yang kami lewati. Bahkan mungkin sebagian saudara mengalami ambang batas kekuatan. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami keadaan panik, mengalami sesuatu itu yang membuat engkau begitu sangat tertekan. Dan kalau engkau melihat fakta, mungkin engkau bisa gagal. Tapi ketika Abraham mengalami titik ambang batas kekuatan di mana pisau itu ada di depan anaknya sendiri, tapi Abraham tetap memilih hidupnya untuk tulus, untuk berani rela menderita dan melepaskan semua haknya. Di situ adalah titik balik di mana Tuhan memerintahkan malaikatnya buat Abraham untuk memberkati Abraham. Dari keadaan titik nadir menjadi titik balik berkat yang melimpah-limpah. Kami percaya malam ini akan ada banyak orang yang mengalami keadaan yang sulit. Mereka tidak akan pernah lemah, mereka tidak akan pernah putus asa, mereka tidak pernah menyerah, tapi melanjutkan proses bersama Tuhan. Kami percaya janji Tuhan akan banyak digenapi dalam setiap kehidupan kami di tahun ini Tuhan. Kami menerimanya dengan iman malam ini. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau Tuhan saat ini mengalami ujian seperti seorang Abraham. Kami akan melihat hari esok kami termasuk keturunan kami akan menjadi keturunan ilahi yang diberkati luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat malam ini, buat firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tidak perlu takut menghadapi semua tantangan yang berat. Ternyata ini cuman ujian kehidupan dalam penilaiannya Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu, kami mau belajar untuk taat, untuk tekun, dan untuk tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan anak-Mu ke dalam tangan-Mu, kami menyerahkan setiap pergumulan. Kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi tantangan kami di tahun 2024. Saudara yang punya tantangan, yang punya tekanan, yang malam ini engkau mengalami keadaan depresi yang begitu membuat hari-hari ini mungkin kau minum obat tidur. Mungkin hari-hari ini engkau sampai minum obat penenang. Mungkin hari-hari ini engkau dirundung ketakutan yang sangat. Ingat Tuhan berkata, sebentar lagi ada titik balik ketika engkau tidak pernah lemah, putus asa, menyerah. Tapi engkau berkata, Tuhan, aku rela. Apapun itu, kalau itu baik buat aku sudah merelakan semua hakku untuk aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Sampai aku melihat engkau menggantikan seperti Abraham digantikan domba pengganti, Ishak. Tuhan juga akan menggantikan semua kerugian rasa sakit-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah malam ini Tuhan kami menerima semua yang ikut Zoom malam ini. Menerima berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, semuanya diberikan Tuhan secara luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati juga setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengalami masalah rumah tangga, keuangan, sakit, penyakit. Kami sudah mendapat jawaban jalan keluar, pemulihan yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami akan istirahat. Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin.